Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu resiko, ya. Kemudian apa hubungannya resiko dengan ketidakpastian. Apakah resiko sama dengan ketidakpastian? Ya, kita nanti akan bahas bersama ya. Nah, kenapa kita perlu mengetahui resiko? Karena ini merupakan hal yang mendasar, fundamental ketika kita akan menerapkan suatu manajemen risiko di dalam organisasi. Dalam konteks ini saya lebih kepada di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di FKTP maupun untuk di rumah sakit. Ya, kita perlu paham dulu definisi resiko. Ya, contoh saat kita ingin membuat pernyataan resiko, ketika kita memasukkan di dalam daftar resiko atau risk register. Ya, pada video berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat pernyataan risiko. Seringkali kita salah mengartikan antara risiko, penyebab, dan akibat. Ya, nanti kita akan bahas pada video berikut ya, karena untuk membuat pernyataan risiko yang baik itu mengandung 3 elemen tersebut. Pertama adalah penyebab, kemudian risiko, dan akibat. Oke, baik, kita akan mulai. Tetapi sebelum saya mulai, jangan lupa di subscribe, like, and share supaya memberi semangat pada saya untuk membuat video-video berikutnya. Ya, oke, baik. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, kita akan membahas hal mendasar dulu ya, tentang apa itu resiko ya. Tetapi sebelum saya masuk pada definisi tentang resiko itu, saya ingin sedikit membahas tentang ketidakpastian terlebih dahulu, atau yang kita sering sebut dengan uncertainty. Ketidakpastian adalah sesuatu yang mungkin terjadi, tapi mungkin juga tidak terjadi. Jadi ada kata-kata mungkin, ya, sesuatu yang tidak pasti. Mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Atau suatu kondisi yang jika terjadi dapat berdampak positif atau peluang, atau juga dapat berdampak negatif atau resiko ancaman pada pencapaian tujuan atau sasaran. Ya. Jadi seperti mata uang. Mata uang itu ada yang bagian atas, upside, itu adalah peluang ke arah yang positif. Peningkatan kinerja, performance, peningkatan value, nilai. Sedangkan downside-nya, bagian bawah, itu lebih kepada yang negatif, resiko. Nah, konteks kita akan berbicara pada yang downside, yang pada yang resiko, yang bawah dulu ya. Mudah-mudahan kali berikut kita bisa bicara kepada yang upside, itu lebih kepada nanti peningkatan mutu, quality improvement ya, kinerja. Nah, apa sih yang akan kita cari dalam ketidakpastian tersebut? Tadi saya sampaikan kita akan mencari dampak negatifnya, downside, yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Ya, kalau kita lihat tipe ketidakpastian, ya ada beberapa tipe ya. Kita mulai dari yang paling dalam dulu ya. Ada yang disebut dengan bukan ketidakpastian. Apa yang disebut dengan bukan ketidakpastian? Artinya itu adalah fakta atau kenyataan. Ya, misalnya hari ini turun hujan. Itu fakta. Sudah turun hujan, bukan lagi sesuatu yang tidak pasti. Ya, tapi kalau kita bilang mendung, ya mungkin turun hujan, mungkin juga tidak, baru mendung dan sebagainya ya. Kemudian pada bulatan kedua adalah ada yang disebut dengan ketidakpastian yang kita ketahui. Nah, inilah yang kita sebut namanya dengan resiko, ya, yaitu dampak dan probabilitasnya kita ketahui. Oke. Kemudian naik lagi pada lingkaran yang ketiga adalah ketidakpastian yang tidak dapat dibayangkan. Maksudnya apa? Dampaknya kita ketahui, tapi probabilitasnya tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita hitung, ya. Dan yang paling atas adalah ketidakpastian yang tidak dapat dibayangkan. Artinya baik dampak dan probabilitas tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita hitung. Ya, jadi risk is measurable uncertainty. Risiko adalah ketidakpastian yang bisa kita ukur, sedangkan uncertainty is unmeasurable risk. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya adalah apakah risiko
sama dengan ketidakpastian? Ternyata jawabannya tidak juga. Kenapa? Resiko sudah pasti merupakan ketidakpastian, salah satu dari ketidakpastian. Tetapi tidak semua ketidakpastian itu adalah resiko, karena ada ketidakpastian yang lain. Tadi saya sampaikan, ada yang negatif namanya resiko, dan ada yang positif yang kita sebut dengan peluang. Ya, jadi seperti dalam gambar ini, kotak ini, kalau lingkaran itu adalah ketidakpastian, di dalam ketidakpastian itulah ada yang disebut dengan resiko. Ya, kalau kita lihat per definisi, beberapa definisi, resiko menurut Permenkes 25 2019, resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi. Jadi ada kata-kata sasaran. Ya, ketika kita menentukan suatu kegiatan, pasti kita akan menentukan sasarannya apa. Nah, ketika mencapai sasaran itu, ada ketidakpastian. Nah, ketidakpastian yang negatif yang mempengaruhi pencapaian sasaran itulah yang disebut dengan resiko. Ada juga yang menyatakan resiko adalah paparan yang dapat mengakibatkan cedera dan kerugian, loss. Ini dari sudut pandang safety ya, cedera. Kemudian yang ketiga dari ISO 31000, resiko adalah dampak ketidakpastian ketika mencapai sasaran. Sama ya tadi ya. Jadi risiko itu kita boleh sebutkan sebagai ketidakpastian yang penting. Ya, kenapa kita sebut penting? Ya, nanti kita lihat. Oke, ini tadi definisi. Kita akan menentukan objek, sasaran atau tujuan. Kemudian ada ketidakpastian di situ. Ketika akan mencapai tujuan ada ketidakpastian dampaknya. Itulah yang kita sebut namanya risiko. Ya, jadi ada 3 elemen dalam kalimat ini. Ada dampak, ada ketidakpastian, dan ada tujuan. Sehingga kita menentukan kegiatan yang akan kita lakukan. Setelah menentukan kegiatan, kita menentukan sasaran, objektifnya. Ya. Kemudian ketika kita akan mencapai sasaran, ada suatu ketidakpastian di situ yang terdiri dari ketidakpastian yang negatif, di situ ada yang disebut namanya dengan resiko. Ya, tetapi harus diingat bahwa tidak semua resiko kita akan tulis dalam daftar resiko. Kita akan memilih resiko-resiko yang penting yang akan mempengaruhi pencapaian sasaran kita. Kemudian ada juga yang disebut dengan positif, ketidakpastian positif yang kita sebut dengan peluang. Dalam hal kita akan meningkatkan kinerja atau performa. Tapi dalam konteks ini saya membatasi pembahasan kita pada resiko saja. Insya Allah mudah-mudahan dalam video berikut kita akan bahas tentang bagaimana risiko yang bisa dijadikan suatu peluang atau opportunity ya. Jadi resiko merupakan ketidakpastian yang berdampak negatif yang penting ya dalam pencapaian tujuan. Oke. Kita beri satu ilustrasi. Ada seseorang bernama Arif. Arif ini mempunyai tujuan di mana tujuannya dia besok harus menghadiri rapat jam 9 pagi. Itu tujuan dia. Ya, tepat. Kenapa dia harus tepat jam 9? Karena jika dia terlambat, maka rapatnya akan dibatalkan. Dan Arif akan kehilangan kesempatan bisnis dengan nilai keuntungan 500 juta. Jadi, sasaran Arif harus datang tepat waktu dalam rapat. Oke, jadi antara kegiatan Arif, di mana dia mempunyai sasaran objektif, itu hadir tepat waktu. Ya, pada jam 9 besok. Oke, mari kita lihat. Tadi sudah ditentukan tujuan atau sasaran dari Arif. Sekarang kita lihat kegiatannya. Arif harus berangkat dari rumah menuju kantor. Ini kantornya Arif. Di dalam perjalanan menuju kantor, Arif mungkin harus menggunakan taksi. Perkiraan ya waktu dengan taksi sekitar 20 menit. Oke. Kemudian setelah sampai ke stasiun kereta, jadi Arif harus naik kereta lagi. Ya, sekitar 45 menit dia naik kereta dan itu juga membutuhkan waktu menunggu kereta 5 menit. Ya, jadi kurang lebih 50 menit ya di stasiun kereta. Kemudian sampai di stasiun berikutnya, Arif juga harus berjalan. Perjalanan dari stasiun kereta menuju kantornya kurang lebih sekitar 10 menit. Oke, ini kegiatan yang harus dikerjakan oleh Arif untuk tiba di kantornya. Jadi perkiraan waktu
Arif dari rumah menuju kantor adalah 80 menit. Oke, jadi dengan asumsi kalau dia tiba tepat waktu jam 9, minimal itu jam 8.55 dia harus sudah tiba di kantor. Berarti Arif harus sudah berangkat dari rumah jam 7:35. Ya. Baik, mari kita lihat apa ketidakpastian yang mungkin bisa terjadi. Pertama, ketidakpastiannya. Apakah Arif bisa bangun tepat waktu? Yang kedua, apakah taksinya bisa datang tepat waktu sehingga dia bisa menempuh perjalanan ya, selama 20 menit ke stasiun kereta? Kemudian ketidakpastian yang ketiga adalah apakah keretanya juga bisa tepat waktu 45 menit tiba di stasiun berikutnya, dan apakah Arif bisa berjalan dalam waktu 10 menit untuk tiba di kantor. Nah, ini adalah ketidakpastian ya yang mungkin bisa terjadi. Ada kata-kata mungkin di situ karena bisa iya, bisa tidak. Oke. Sekarang kita lihat antara kejadian potensial dan dampak, di mana di situ ada sebab dan resiko. Kita lihat yang dari pertama dulu ya tadi. Apakah Arif bisa bangun tepat waktu? Ternyata pada kenyataannya terjadi Arif sudah memasang alarm, tapi ternyata alarmnya mati. Misalnya ya, itu kenyataan. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Mungkin saja Arif akan terlambat bangun dan tidak siap ketika taksinya datang. Itu kemungkinan. Jadi ketidakpastian ya, itu resiko. Apa dampaknya? Arif terlambat mengikuti rapat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah taksi bisa datang tepat waktu? Ternyata kenyataan hari itu ada mogok sopir taksi. Sehingga mungkin saja taksi yang dipesan Arif itu tidak datang menjemputnya. Sehingga dampaknya Arif terlambat mengikuti rapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kereta bisa nggak tepat waktu 45 menit tiba di stasiun berikutnya. Kenyataannya hari itu terjadi gangguan cuaca, sehingga resikonya mungkin saja terjadi keterlambatan kereta. Dampaknya sama, Arif juga terlambat mengikuti rapat. Dan yang keempat, apakah Arif bisa berjalan dalam waktu 10 menit tiba di kantor? Ternyata hari itu ada demo di sekitar kantornya Arif. Jadi mungkin saja jalan ditutup dan Arif harus keliling mengambil rute yang lebih jauh. Sama dampaknya, Arif juga akan terlambat mengikuti rapat. Ya. Baik, jadi kalau kita lihat di sini ada 4 ketidakpastian yang semuanya mungkin bisa terjadi, mungkin tidak terjadi, dan itu akan mempengaruhi tujuan sehingga Arif bisa terlambat tiba di kantor. Nah, disinilah Bapak Ibu kita menyebut dengan dampak dari resiko, sehingga bisa kita kendalikan ya kemungkinan-kemungkinan ini agar kita dapat mencapai sasaran atau tujuan kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ada suatu pembelajaran, kita belajar dari tikus ya. Sederhana saja. Pertama, tikus sudah menentukan sasaran atau tujuan. Apa tujuan dari tikus? Tujuannya adalah tikus ingin mengambil keju dengan selamat. Selamat artinya tidak mengalami luka atau cedera. Ya, kita lihat di gambar sebelah kiri ada keju yang sudah dipasang perangkat. Oke, tikus berkeinginan mengambil keju ini tanpa mengalami cedera. Sehingga dia berpikir bagaimana caranya saya mencapai tujuan tersebut. Oke, yang kedua, tikus berada dalam situasi ketidakpastian. Apa saja ketidakpastian tersebut? Pertama, ketidakpastian pertama, dia bisa mendapatkan keju dan dia terluka atau mengalami cedera. Itu ketidakpastian pertama. Ketidakpastian yang kedua adalah dia tidak dapat keju, tapi malah dia terluka. Dan ketidakpastian yang ketiga, dia mendapatkan keju dan tidak terluka. Nah, ini sebenarnya yang sesuai dengan tujuannya. Jadi semua tidak pasti. Baik, yang ketiga adalah kemudian tikus mengidentifikasi resiko dan membuat pernyataan resiko di sini. Oke, apa bunyinya? Karena keju berada di dalam perangkap, kalimat ini adalah fakta. Ya, ini fakta. Fakta itu adalah sebab, dan sebab itu tidak bisa kita kendalikan.
Ya, kenapa? Karena sudah terjadi. Karena keju berada dalam perangkap, mungkin saja tikus bisa terjepit ketika mengambilnya. Kalimat ini adalah resiko, kalimat resiko. Sehingga tikus bisa terluka, sehingga meninggal atau mati. Ya, ini adalah akibat. Jadi di sini ada 3 kata kunci ketika kita ingin membuat pernyataan resiko. Karena untuk kita mencari penyebab, mungkin untuk kita menentukan resiko, dan sehingga untuk kita menentukan dampak. Jadi tadi saya sampaikan pernyataan resiko itu yang baik adalah mengandung 3 unsur tadi. Ada unsur sebab, ada unsur resiko, dan dampak. Nah, nanti untuk latihan bagaimana kita menentukan, nanti saya berikan pada video yang berikutnya. Saat ini saya akan lebih fokus kepada bagaimana definisi ya dari resiko tersebut. Oke, nah karena tikus ini seorang manajer resiko yang handal, rupanya dia sudah mempersiapkan diri dengan memakai helm. Nah, dia sudah pakai barrier, sehingga jika terjadi sesuatu yang buruk, ya saya tidak akan terluka. Jadi pinter juga nih si tikus ya. Kita belajar dari dia tentang manajemen resiko ya. Jadi pembelajarannya adalah semua kegiatan yang akan kita lakukan ada ketidakpastian. Bagaimana kita mengelolanya? Kita harus mencegah kejadian tidak diharapkan sebelum hal itu terjadi. Itulah adalah filosofi dari manajemen risiko. Nah, sekarang melihat sudut pandang perbedaan antara risiko dan medical error. Apa bedanya? Risiko adalah potential failure. Tadi, mungkin iya, mungkin tidak. Ada kata-kata potensi di sini. Oke? Sehingga bisa jadi waktu kita menganalisa pertanyaan adalah apa yang bisa salah dalam proses saya. Itu resiko, belum terjadi. Sedangkan medical error adalah aktual, sudah terjadi, fakta. Apa yang sudah salah di dalam proses saya. Sehingga di dalam analisa, kalau kita berbicara resiko, biasanya kita akan lanjutkan ke FMEA. Potensial resiko, proses beresiko tinggi, belum terjadi. Sedangkan kalau kita berbicara sudah terjadi aktual, maka kita menganalisa menggunakan cause analisa, reaktif. Jadi FMEA lebih ke proaktif, mencegah sebelum terjadi, RCA lebih ke arah reaktif, mencegah jangan berulang kembali. Oke. Kemudian sedikit tentang apa bedanya resiko dengan masalah. Ya, sering kita mendengar 2 katanya. Apa bedanya? Sama enggak sih gitu ya? Kalau masalah harus segera ditangani. Dia sudah sedang atau sudah terjadi dan dia lebih bersifat korektif. Itu masalah. Sedangkan resiko potensi terjadi. Belum terjadi, mungkin bisa, mungkin tidak terjadi. Sehingga ada waktu bagi kita untuk menangani, mengendalikannya, jadi lebih bersifat preventif. Oke, itu saja sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun sedikit, tetapi intinya adalah bagaimana kita berbagi, ya menjadi berkah bagi kita semua. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, and share, ya. Insya Allah saya akan membagikan lagi video-video berikutnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.